Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zulfa Zahra dengan NIM 1801651. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya naskah akademik rancangan undang-undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkembangan ekonomi secara global telah mendorong iklim investasi yang kompetitif melalui pemberian kemudahan berusaha. Untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif bagi pembangunan perekonomian di Indonesia, diperlukannya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan akses kepada lembaga usaha maupun perorangan terhadap modal dan sumber pendanaan lainnya untuk mengembangkan usaha. Tingginya kebutuhan pendanaan dalam sektor usaha seringkali dihadapkan permasalahan, khususnya mengenai kemampuan pembayaran utang dan penyelesaiannya. Masalah dalam pendanaan secara multi-efek dapat mempengaruhi kegiatan usaha, baik kepada debitor maupun kreditor dalam hal likuiditas dana. Untuk mengatasi permasalahan pendanaan dunia usaha, dalam hukum keperdataan dikenal dengan adanya lembaga penyelesaian utang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan merupakan penyelesaian utang piutang melalui sita umum atas harta debitor yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Instrumen hukum penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau yang sering disingkat dengan UU KPKPU, yang merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan menjadi undang-undang. Undang-undang KPKPU ini lahir didorong adanya kebutuhan dunia usaha terhadap perangkat hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Namun, sejak diundangkannya undang-undang ini pada tanggal 18 November 2004, penyelesaian melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU masih mengalami permasalahan dalam penerapannya. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan kepailitan dan PKPU berdasarkan Undang-Undang KPKPU ini, yakni diantaranya adalah mengenai syarat kepailitan dalam Undang-Undang KPKPU, pembuktian sederhana, keadaan diam otomatis, kreditor pemegang jaminan dalam kepailitan, kewenangan otoritas jasa keuangan atau OJK dalam kepailitan terhadap bank, dan kedudukan dan pengawasan kurator. Maka dari itu, naskah akademik rancangan undang-undang dalam rangka penyempurnaan terhadap Undang-Undang KPKPU. Naskah akademik ini dimaksudkan untuk merumuskan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan materi rancangan undang-undang serta menjadi referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana Octavia Nirafan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis secara teoritis naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, kepailitan sebagai sita umum atas semua harta kekayaan debitor untuk pembayaran utang kepada kreditor berfungsi sebagai peranata hukum penyelesaian utang dan memberikan perlindungan hukum baik kepada debitor dan juga kreditor. Nah,
Kepilitan memiliki 3 tujuan umum. Yang pertama, hukum kepilitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua kreditornya. Yang kedua adalah mencegah agar si debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan kreditornya. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan kepada debitur yang beretikat baik dari para kreditornya. Nah, selanjutnya kepilitan selain merupakan cara dalam menyelesaikan persoalan utang piutang itu sendiri, juga mempunyai dampak terhadap dimensi ekonomi sosial. Nah, menurut Frank Stolberg bahwa kebangkrutan perusahaan memiliki 2 fungsi. Yang pertama, untuk memberikan penalti atas kegagalan dengan cara memaksa menutup perusahaan ketika bisnis tidak dapat membayar utang. Nah, yang kedua, untuk mengurangi kegagalan biaya sosial. Nah, sementara itu dalam teori hukum kepilitan modern ini menyatakan bahwa dalam kepilitan yang terpenting adalah dalam rangka mengatur kondisi ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai analisis secara teoritis lebih dalam oleh Rahma Halimatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Halimatu Syadia, NIM 1805953. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai landasan teoritis. Dalam kepilitan, seorang debitur hanya dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila debitur telah dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya kepada kreditur atau tidak mampu membayar utang-utangnya, yang disebut dengan insolvent. Debitur yang tidak membayar utang-utangnya atau insolvent harus dimohonkan kepailitannya terlebih dahulu kepada pengadilan-pengadilan untuk dinyatakan pailit dan dilakukan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sebagai lembaga sita umum dalam penyelesaian utang debitur, lembaga kepailitan dipandang sebagai jalan keluar dari permasalahan utang piutang di antara debitur dengan para krediturnya. Ricardo Simanjuntak berpandangan bahwa lembaga kepailitan sebagai jalan keluar yang bersifat komersial dari persoalan utang piutang yang menghimpit debitur, dan apabila debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya tersebut kepada para krediturnya, sehingga keadaan jatuh tempo ini sudah disadari oleh debitur dan dimungkinkan dilakukannya pengajuan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri yang disebut dengan voluntary petition for self-bankruptcy. Atau apabila debitur di kemudian hari tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang disebut dengan involuntary petition for self-bankruptcy. Permohonan pailit diajukan oleh krediturnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rapsan Utama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU KPKPU. Bangunan hukum nasional hendaklah didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana melalui suatu sistem hukum nasional ini sendiri diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU KPKPU merupakan salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang perekonomian nasional, sebagaimana resolving insolvency yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian kemudahan berusaha yang ditetapkan oleh World Bank secara internasional. Karena itu, sistem hukum tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan instrumen penting dalam penyelesaian permasalahan perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha. Pada umumnya, instrumen ini dapat digunakan baik perorangan ataupun badan hukum dalam upaya keluar dari kesulitan permasalahan keuangan, baik dalam usaha ataupun dalam keuangan pada umumnya.
Oleh karena itu, instrumen ini sangat berperan penting dalam mendorong iklim usaha yang kondusif. Kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan instrumen dalam penyelesaian masalah utang piutang dalam Perikatan Keperdataan di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, guna memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pada keadilan sosial. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang akan dibangun melalui perubahan UU KPKPU ini harus diarahkan kepada pembentukan sistem hukum kepahilitan yang mengedepankan pada penyelesaian utang yang adil bagi semua pihak, memberikan perlindungan bagi kreditur pekerja yang kedudukannya rentan pada kepahilitan, memperhatikan keberlanjutan usaha, memberikan solusi nyata dalam penyelesaian utang, serta mampu mewujudkan sistem hukum yang mensejahterakan dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia, serta pelaku usaha secara menyeluruh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Prihandini dari kelompok 6 akan menjelaskan dari sisi landasan sosiologisnya atau analisis secara sosiologis. Nah, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah serta kebutuhan masyarakat dan negara. Undang-Undang KPKPU ini sebenarnya merupakan hukum positif dalam penerapan kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. Akan tetapi, justru malah menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya, kepahilitan ini dijadikan alat sebagai persaingan bisnis dengan curang dan bisa menghancurkan usaha serta nama baik debitor. Kemudian, perangkat hukum yang mengatasi kepahilitan ini dianggap sudah tidak bisa sesuai dengan perkembangan masyarakat karena sempat muncul perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memutuskan perkara kepahilitan. Nah, dalam naskah ini membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat dan dipengaruhi oleh globalisasi, karena sebagian besar mata pencaharian warga Indonesia sebagai pedagang, maka banyak membutuhkan modal besar dalam usahanya. Nah, hal tersebut membuka peluang dan tidak menutup kemungkinan banyaknya peminjaman modal untuk usaha. Salah satunya dengan adanya utang. Nah, peraturan ini dibuat untuk sekiranya dapat membantu para peminjam modal dalam penundaan pembayaran utang. Nah, dalam kondisi ini, Undang-Undang KPKPU ini dinilai tidak dapat memberikan panduan penyelesaian kepahilitan yang bisa memberikan kepastian hukum. Nah, oleh sebab itu, perubahan dalam Undang-Undang KPKPU ini seharusnya dapat memenuhi kebutuhan publik, terutama masyarakatnya dalam penyelesaian yang baik, adil, tidak memihak, tepat, serta mendapat kepastian hukum dan sesuai aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Alfredo. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara yuridis, berlakunya peraturan kepahilitan di Indonesia dibagi menjadi 3 masa, yakni masa sebelum Vailismen Verodering, kemudian masa berlakunya Vailismen Verodering itu sendiri, dan masa berlakunya Undang-Undang Kepahilitan saat ini. Perubahan tentang peraturan Vailismen Verodering ini merupakan salah satu reformasi yang telah dinyatakan oleh International Monetary Fund atau IMF. Selama ini masalah kepahilitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Vailismen Verodering S 1905 nomor 217 S 1906 nomor 348. Ketentuan ini pada masa 1998 dilakukan perubahan seiring dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 menyesuaikan dengan kebutuhan nasional. Sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang KPKPU sejak 18 November tahun 2004. Ketentuan Undang-Undang KPKPU yang berlaku yang mengalami perubahan tersebut belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada terkait dengan
kebutuhan hukum nasional dan prinsip kepalitan secara internasional. Sementara seiring dengan berlakunya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat, maka semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai dan cepat, adil, terbuka, dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian nasional. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat, ketentuan internasional terkait dengan kepalitan dan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, perlu dilakukan penyempurnaan perundang-undangan terkait dengan kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Tafiani dengan NIM 1807795. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara teoritis, kepilitan sebagai sita umum atas semua harta kekayaan debitor untuk pembayaran utang kepada kreditor, berfungsi sebagai penata hukum penyelesaian utang dan memberikan perlindungan hukum baik kepada debitor dan kreditor. Yang kedua, secara filosofis, dalam naskah akademik tentang rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan bahwa kepilitan harus dilaksanakan dengan mengedepankan penyelesaian yang adil bagi semua pihak serta memberikan solusi yang nyata dan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan keadilan. Selanjutnya, yang ketiga, secara sosiologis. Dalam kondisi ini, UU KPKPU dinilai tidak dapat memberikan panduan penyelesaian kepilitan yang bisa memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, perubahan dalam Undang-Undang KPKPU ini seharusnya dapat memenuhi kebutuhan publik, terutama masyarakat dalam penyelesaiannya yang baik, adil, tidak memihak, cepat, serta mendapat kepastian hukum dan sesuai aturan. Dan yang keempat, secara yuridis, ketentuan UU KPKPU yang berlaku yang mengalami perubahan tersebut belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada terkait dengan kebutuhan hukum nasional dan prinsip kepilitan secara internasional. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat, maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai, yakni yang cepat, adil, terbuka, dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar, penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian nasional. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.